Pelaku Subang ditangkap. Dengan alat bukti CCTV, Yosef tidak bisa membantah. Danu angkat bicara. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Baru-baru ini dalam kasus Subang mengejutkan, dengan beredarnya atau bocornya alat bukti CCTV di media tentang Yosef dan Danu angkat bicara. Dengan bocornya CCTV yang beredar ke publik, akhirnya terjawab dan Yosef tidak membantah. Termasuk Danu yang beberapa waktu lalu angkat bicara tentang pelaku kasus Subang. Benarkah apa yang dikatakan Danu tentang pelaku kasus Subang? Dilansir dari kanal YouTube Misteri Mbak Suci berjudul, Subang Hari Ini. Akhirnya terjawab semua dengan bukti CCTV kali ini, diunggah tanggal 13 April tahun 2022. Begini penjelasan tentang CCTV tersebut. Pertama, munculnya dugaan tersebut bersumber dari rekaman CCTV seorang warga. Rekaman CCTV itu menunjukkan, pada saat kejadian ada seorang pria mengendarai sepeda motor Scoopy, melintas di Jalan Raya Ciseti. Nah, pria yang mengendarai sepeda motor itu diduga mirip Yosef. Ia mengenakan topi merah, jaket merah dan celana putih. Kemudian, jarak antara lokasi CCTV dengan rumah Tuti dan Amel yang menjadi TKP pembunuhan, sangat dekat, hanya 5 menitan. Dengan demikian, jika benar itu Yosef, maka suami Tuti itu akan tiba di TKP sekitar pukul 6.55, bukan pukul 7.15 waktu Indonesia Barat seperti yang dikatakan kepada kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat. Jadi, jika betul sosok pria dalam CCTV tersebut adalah Yosef, maka seharusnya Yosef muncul di TKP pada pukul 6.55 waktu Indonesia Barat di pagi hari. Berarti ada selisih waktu 20 menit. Kemudian, pakaian juga menjadi hal yang kontras dengan yang ditunjukkan pada CCTV tersebut. Diketahui, Yosef terlihat memakai celana abu-abu pada video dan foto-foto yang didapatkan setelah kejadian pembunuhan tersebut. Adapun penjelasan dari Yosef mengenai perbedaan yang ditunjukkan dari CCTV tersebut. Keberadaan rekaman tersebut dibahas oleh YouTube Misteri Mbak Suci dengan judul Subang Hari Ini, akhirnya terjawab semua dengan bukti CCTV kali ini. YouTube tayang tanggal 13 April tahun 2022. Benarkah pria yang naik sepeda motor tersebut Yosef, dan benarkah Yosef tiba lebih awal di TKP? Masalah rekaman CCTV ini kemudian dikonfirmasi kanal YouTube Koin 1077 kepada Yosef. Berjudul, Ada Apa Dengan CCTV, Baju, Celana Pak Yosef dan Ustadz Dadan, tayang tanggal 14 April tahun 2022. Yosef mengaku heran kenapa rekaman CCTV bocor dan beredar di masyarakat. Padahal itu merupakan ranah penyelidikan pihak kepolisian. Yosef juga menjelaskan terkait sosok pria dalam CCTV tersebut. Apakah itu memang benar dirinya atau bukan? Saya nggak berani bicara iya atau tidak. Itu ranah penyidik. Saya tidak bisa mengungkapkan masalah itu, ungkap Yosef. Yosef lalu menerangkan tentang pakaian yang dikenakannya saat penemuan kasus Subang tersebut. Yosef tidak membantah. Diakuinya, setelah terungkapnya kasus itu, dia langsung diperiksa di Polsek Jalan Cagak. Dalam pemeriksaan itu terungkap adanya noda darah di dekat kancing kaos dan celana. Yosef menyatakan bahwa ia sempat berganti pakaian di Polsek Jalan Cagak. Tepatnya, saat ia menjalani pemeriksaan di Polsek tersebut usai penemuan kasus pembunuhan Subang tersebut. Menurut Yosef, saat jalani pemeriksaan, dirinya tidak menyadari ada sedikit noda dekat kancing dan ada juga ada setitik noda di celana. Temuan itu pun membuat polisi menyita kaos dan celana Yosef sebagai bukti pembanding. Dan saat itu pun dia harus berganti pakaian di Polsek. Ini, pakaian Yosef yang disita polisi, bukan barang bukti, tapi hanya pembanding. Barang bukti hanya hal yang dipakai pelaku, tegas Yosef. Sudah mengarah kepada tersangkanya, mohon doanya kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang, tapi saya ingin memberikan komitmen bahwa polisi tidak berhenti menyelidiki dan mengungkap kasus ini. Ya, makasih ya. Saksi Danu angkat bicara tentang pelaku kasus Subang ini. Dikutip dari kanal YouTube Wahyu Seno berjudul, Mengejutkan. Danu mengatakan Pak Yosef dan Ibu Mimin terlibat tayang tanggal 26 Maret tahun 2022. Ketika diperiksa tidak jauh duduknya dengan taksi Danu dan disitulah Yoris Raja Amarullah beserta istrinya mendengar bahwa saksi Danu mengatakan hal itu kepada penyidik yang memeriksanya. Jelas YouTuber Wahyu Seno menjelaskan. Pernyataan Danu ini cukup mengejutkan berbagai pihak karena kemungkinan besar saksi Danu banyak mengetahui perkara kasus Subang ini. Namun yang anehnya ketika saksi Danu di BAP dan dimintai untuk tanda tangan atas pernyataan itu, Danu menolaknya untuk menandatanganinya.
Pernyataan yang mengungkapkan siapa yang dicurigai pada kasus Subang, langsung disebutkan oleh PH dari Yosef Hidayah saat menjalani BAP pemeriksaan Yoris dan istrinya oleh tim penyidik kepolisian, kata Wahyu Eno dalam kanal YouTube-nya. Hal itu diungkapkan ketika Yoris berpindah pengacara atau bergabung bersama Pak Yosef. Namun kita semua belum mempercayai hal itu atau belum mempercayai apa yang dikatakan Yoris, ungkap Wahyu Eno. Pernyataan dari saksi Danu ini memang sudah sangat lama dan waktu itu sudah diberitakan oleh media, bahwa pernyataan ini diucapkan langsung oleh PH dari Pak Yosef Hidayah saat itu, jelas Wahyu Seno. Pernyataan Danu tentang kebenaran mengenal pelaku atau wajah pelaku hanya tim penyidik dari kepolisian dan mudah-mudahan kasus Subang ini cepat terungkap, yang sampai sekarang sudah memasuki bulan ke-8. Penangkapan pelaku kasus Subang, Intel Polda Jabar sudah di lapangan awasi saksi potensial jadi tersangka. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, sudah benar-benar mengerucut. Pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana beberapa waktu lalu yang mengatakan penyelidikan sudah mengarah ke tersangka akan menjadi kenyataan. Beberapa orang yang diduga adalah personel Intel Kepolisian Polda Jabar, belakangan ini terus mengawasi saksi yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Orang yang diduga Intel itu tampilannya memang mirip orang sipil biasa. Namun dari gerak-geriknya tetap bisa dikenali, dia adalah aparat dari kepolisian. Hal itu diungkapkan Freddy Sudaryanto, seorang pemerhati kasus Subang pada kanal YouTube miliknya Freddy Sudaryanto Sport, Kamis tanggal 14 April tahun 2022. Pada tayangan videonya yang berjudul, beberapa S4C sudah mulai di-4-wasi. Lihat cara gear 4-nya, Freddy Sudaryanto mengatakan, pengawasan oleh polisi menandakan adanya kekhawatirkan orang yang bersangkutan melarikan diri. Diyakini, nama-nama orang dimaksud sudah dalam pengawasan polisi. Pastinya pengawasan dilakukan dalam jarak dekat, kata Freddy Sudaryanto. Menurut Freddy Sudaryanto, adalah wajar jika ada orang yang sangat dicurigai dilakukan waskat atau pengawasan melekat, pengawasan yang dilakukan secara intensif. Freddy memisalkan, jika dirinya mencurigai seseorang pasti tidak hanya cukup bicara tanpa ada aksi. Tapi secara otomatis akan terjun ke lapangan langsung untuk mengawasi orang yang dicurigai itu. Tapi, kalau tidak bisa terjun ke lapangan langsung, saya akan menyuruh orang tolong awasi dia, ujar Freddy Sudaryanto. Bicara secara logis, tutur Freddy Sudaryanto, dalam kasus Subang ini di mana Kapolda Jabar mengatakan penyelidikan sudah mengarah ke nama-nama tersangka, dapat dipastikan nama-nama itu sudah berada di bawah pengawasan kepolisian. Dan pengawasan itu tidak hanya cukup dilihat dari jauh tapi harus dilakukan dari jarak dekat, kata Freddy Sudaryanto. Sebagaimana diberitakan, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana pada pertengahan Maret tahun 2022 lalu mengatakan siapa pelaku, siapa otaknya dan siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang semua akan diungkap. Sejauh ini, kata Suntana, hasil penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar telah mengarah kepada tersangka. Dia juga mengatakan jika pengungkapan kasus Subang ini diharapkan akan menjadi kado bulan puasa. Sudah mengarah kepada tersangkanya, mohon doanya kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang, tapi saya ingin memberikan komitmen bahwa polisi tidak berhenti menyelidiki dan mengungkap kasus ini. Ya, makasih ya. Yuk.